Selamat datang pada penjelasan program Mathematic Game dari kami, Nabil Mafaza, Gemilang Bagas Ramadhani, Aryo Wicaksono, dan Andi Farhan. Program ini merupakan program yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan soal-soal matematika dan memainkannya. Langsung saja untuk demonstrasi singkat. Jadi, kita ada beberapa menu di sini, ada informasi permainan, lalu bisa memulai permainan, memodifikasi library soal, tambah soal, delete soal, menampilkan high score, dan keluar. Untuk memulai permainan kita cukup mengetik angka 2, lalu kita masukkan nama, misalkan namanya Nabil, tingkat kesulitan kita kasihlah mudah, lalu kita jawab soalnya dengan cukup memasukkan huruf A, B, C, atau D. Misalkan kita jawab random aja deh, A. Oh, A ternyata salah. Lanjut soal kedua, berapa ya? Tidak tahu. Kita jawab random saja. C misalkan. Wah, benar. Lalu ini, berapa ya jawabannya ya? Coba D deh. Wah, benar. Aduh, ini panjang banget. Kita kasih random. Salah. Nyawanya berkurang. Lalu ada soal terakhir. Oke, kita coba C. Salah. Lalu akan diperoleh skor yang bisa kita lihat ketika mengetikkan angka 6. Gitu. Nah, ketika kita ingin menambah soal, kita bisa mengklik 4. Lalu masukkan kata sandi. Kata sandinya adalah Proklan asyik. Lalu kita bisa buat soal baru. Misalkan 1 ditambah 1. Apakah 2, 3, 4, atau 5? Jawaban pilihannya bisa berarti yang A. Dan jawaban isian baru 2. A akan masuk ke dalam library. Lalu ketika kita mulai permainan, ada kemungkinan soal tersebut akan dipilih. Karena kita menggunakan random untuk soalnya. Lalu kita juga bisa mendelete soal. Di sini kita masukkan Proglan asyik. Ini ada pilihan-pilihan soal. Yang di sini yang terakhir kali kita masukkan sudah ada. Kita ingin menghapus 6, sudah terhapus. Lalu kita juga bisa memodifikasi. Kita sama Proglan asyik. Bahkan kita ingin modifikasi soal 5. 2 tambah 2 gitu. 3, 4, 5, 6. Jawabannya yang benar adalah B. Isiannya adalah 4. Tuh. Lalu untuk keluar dari program, kita cukup mengetik angka 7 dan kita sudah keluar dari program. Nah, baik untuk penjelasan singkat programnya, kita di sini ada struct soal dan struct data untuk data diri pengguna. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi main itu seperti apa. Nah, di fungsi main ini pada dasarnya menu saja dan kumpulan fungsi-fungsi prototype. Nah, jadi di fungsi main ini nanti pengguna akan disuguhkan menu, itu isinya ada informasi permainan, ada pilihan untuk memulai permainan, pilihan untuk memodifikasi library soal, pengguna juga bisa menambah dan membuang soal, lalu programnya juga bisa menampilkan high score, dan opsi yang terakhir adalah fungsi untuk men-terminate atau mengakhiri programnya. Nah, bisa dilihat di sini tiap case-nya. Jadi kalau misalnya kita pilih case 1, nanti yang ditampilkan adalah infonya. Kalau misalnya kita pilih case 2, nanti akan ditampilkan soal yang memakai fungsi random, jadi acak gitu ditampilkannya. Lalu kalau yang ketiga nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan kata sandi, soalnya kalau misalnya kita mau masuk ke library soal atau mengedit gitu, itu kan butuh otorisasi ya. Nah, jadi di sini kita memakai password. Dan seterusnya seperti yang bisa dilihat. Nah, jadi untuk di fungsi game
itu di sini konsepnya kita menjawab soal tapi ada nyawanya, dan nyawanya itu ditentukan oleh tingkat kesulitan yang dipilih oleh pengguna. Jadi kalau misalnya mudah, nyawanya sekian, medium nyawanya sekian, dan sulit nyawanya sekian. Dan semakin susah itu semakin sedikit nyawanya. Tapi semakin besar poin dari tiap soal yang dijawab betul. Nah, selanjutnya ada fungsi random soal. Fungsi ini dibuat untuk mengecek soal agar soal yang dimunculkan itu selalu beda gitu. Jadi fungsi random ini berfungsi supaya satu pengguna dan pengguna setelahnya itu tidak menemukan atau menjumpai soal yang sama gitu. Misalnya nanti ada kode soal A yang ditemukan oleh pengguna pertama, maka pengguna kedua akan menemukan soal yang berbeda, misalnya dengan kode soal B atau kode soal C gitu. Baik, fungsi selanjutnya adalah fungsi tambah soal. Pada fungsi ini, admin dapat menambah soal dari dari library soal yang sudah ada. Di sini deklarasi struk soal dengan nama tem, lalu kita masukkan soal dan jawabannya. Ini kita masukkan, misalkan headnya masih nol, atau di sini misalkan sudah ada yang lainnya. Yang selanjutnya adalah hapus soal. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus soal. Jadi misalkan total ada 6 soal pada library, maka ketika kita menghapus soal nanti akan tersisa 5. Di sini kita mencetak dulu soal-soal dan jawabannya, lalu kita meminta pada pengguna untuk urutan soal mana yang ingin dihapus. Nah, lalu pada line ini menghapus free di sini. Free. Gitu. Nah, yang terakhir perihal soal-soal, ada modifikasi soal. Jadi modifikasi soal ini memungkinkan admin untuk menyunting, mengubah. Jadi misalkan ada saltik, ada typo, atau opsi jawabannya salah. Nah, fungsi ini memungkinkan admin untuk mengubah. Jadi tidak menambah atau mengurangi, tapi tetap jumlah soalnya tetap begitu. Ini dia admin bisa modifikasi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengenai file handling. Jadi file handling sendiri kita ada 2 file, yaitu untuk menyimpan soal dan menyimpan high score. Nah, yang ini adalah soal. Jadi bentuknya adalah binary. Kita akan mengcopy dari structure soal, lalu kita potong-potong berupa link listnya. Jadi kita masukkan link list yang udah ada di soal, lalu kita ubah jadi satu bentuk structure, lalu kita baru masukkan ke file. Jadi di sini sampai selesai gitu. Jadi link listnya ke write semua. Nah, selanjutnya adalah soal read binary. Jadi ini untuk mengambil soal yang udah ada disimpan di file binary-nya soal binary. Nah, yang dilakukan adalah, jadi ini fungsi ini hanya mencari jumlah soal yang diinput, lalu kita akan for looping ngambil dan menyimpannya di link list yang ada di main sejumlah soal yang tersimpan. Nah, yang diubah adalah bagian head-nya. Nah, si head ini akan menerima input dari function selanjutnya, yaitu soal next read binary. Nah, function ini kelanjutan dari function yang tadi, ini fungsinya untuk membantu si link list untuk mengambil data yang terakhir yang ada yang udah disimpan di file. Jadi kita akan menyimpan satu persatu, disimpan di link list berupa
satu size dari structure soal gitu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari high score RD ini atau high score rate. Fungsi ini dipanggil pada saat di awal main atau pada saat program pertama kali dibuka. Pada dasarnya ini berfungsi untuk membaca daftar pemain sebelumnya yang sudah tercatat di dalam file binary yang namanya highscore.bin. Ya, kurang lebih cara kerjanya dia akan mengumpulkan suatu set data yang terdiri dari nama, tingkat kesulitan yang dimainkan oleh pemain dan skornya. Kemudian set-set data tersebut dihubungkan satu sama lain agar bisa diakses secara runtut, yang biasanya disebut sebagai linked list. Selanjutnya adalah high score new. High score new ini berfungsi untuk menambahkan pemain yang baru saja menyelesaikan permainan untuk menyimpan hasil skornya ke dalam leaderboard atau high score. Fungsi ini dipanggil di dalam fungsi game setelah pemain menyelesaikan permainannya. Cara kerjanya dia akan dicek dengan para pemain sebelumnya, yang mana dia berada di tingkat keberapa. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke dalam situ dengan cara koneksi antar set data itu diatur kembali agar si pemain baru ini bisa masuk ke dalam linked list itu. Kemudian selanjutnya adalah high score print atau PR, disingkat PR di sini. Ini fungsinya adalah untuk mencetak high score dari seluruh pemain yang sudah memainkan permainan atau aplikasi ini. Di sini kita bisa lihat ada formatting table-nya yang ada sama dengan banyak sekali, terus ada nomor, nama, kesulitan. Nah, di situ data-datanya akan diambil dari linked list yang sudah dibuat di high score rate dan yang sudah ditambah melalui high score new. Dan nanti semuanya akan ditampilkan sesuai dari skor yang tertinggi ke paling rendah, dan akan ada rank atau peringkat. Nah, sekarang yang terakhir adalah high score WB. Ini ada dua arti. Yang pertama adalah write binary, seperti yang di write WB tadi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang satunya adalah write back. Ya, yang saya maksud di sini write back, tapi ya bisa juga sih dibilang write binary. Write back ini artinya jadi high score yang diambil tadi di high score rate dituliskan kembali ke file high score bin. Jadi seluruh high score-nya akan diperbaharui dengan dengan data dari high score new juga bakal masuk ke file bin binary. Cara kerjanya ya dengan dari linked list tadi kita tuliskan satu-satu dari data yang berada di paling akhir karena dia yang paling kecil, supaya nanti pas diakses dia berada di paling bawah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa.